Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, coba lihat ke sekelilingnya ada sampah atau tidak. Ya, diambilin ya. Kemudian yang kursi yang kosong tolong diisi dulu. Ayo langsung yang di depan tolong isi. Aman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Kepada ketua kelas tolong dipandu untuk baca doa. Ya kawan, sebelum kita mulai pelajaran berdoa mulai, doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan mengenai tentang istishhad. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan perhatian. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan konsep dari pembelajaran Ibu, yaitu kita pertama nanti Ibu menjelaskan mengenai tentang istishhad. Kemudian selesai Ibu menyelesaikan istishhad, kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti Ibu suruh nanti kalian setiap kelompok akan mendiskusikan atau mencari contoh dari istishhad hukum al-ibahah al-asliyah, ya. Paham? Oke. Ibu akan menjelaskan mengenai tentang istishhad. Istishhad adalah berasal dari istishabah, yang artinya menemani atau menyertai. Dan adapun menurut istilah pengertian istishab adalah wa huwal hukmu ala sayyin bil hali lati kana 'alaiha min qablu hatta yakunu dalilun ala taghayyuril tilka hali aw huwa ja'lul hukmi ladzi kana sabitan fil madi bagian fil hali hatta yakuma dalilun ala taghayyurihi, yang artinya yaitu istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya sampai adanya dalil menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut, atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaan yang sekarang, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Kemudian adapun pengertian menurut Imam Al-Asnawi mendefinisikan adalah istishab adalah anal istishaba ibaratun anil hukmi yusbituna amron fil zamani tani binaan ala subutihi fi zamanil awwali li adami wujudan ma yasluhu litaghayyuri, yang artinya istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami bahwasanya istishab adalah semua hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, pada
dinyatakan tetap berlaku pada masa yang sekarang, kecuali kalau ada dalil yang merubahnya. Dan semua hukum yang ada pada masa sekarang tentu telah ditetapkan pada masa yang akan datang atau masa yang lalu. Nah, adapun macam-macam dari istishab, yaitu yang pertama ada hukum al-ibahah al-asliyah, yang dimaksud dengan macam istishab ini adalah menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Adalah misalkan bermanfaat boleh selama sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Seperti contohnya misalkan seluruh pepohonan di petani ini diucapkan misalkan bisa dikatakan bahwasanya hutan tersebut milik bersama, maka kita boleh untuk memanfaatkan batangnya atau buahnya, dikarenakan tanah atau hutan tersebut tidak ada untuk khusus buat orang, tetapi untuk milik bersama. Jadi kita boleh untuk memanfaatkan batang atau pohon tersebut. Kemudian ada dari macam-macam istishab yang menurut akal dan syara hukumnya tetap dan berlangsung terus. Nah, contohnya misalkan wudu. Misalkan ini saudara Wira, dia wudu di waktu maghrib. Nah, dia sholatnya itu pas mau mendekati sholat isya, maka wudunya tersebut masih berlangsung. Jadi wudunya itu boleh untuk dilakukan untuk sholat isya, karena wudu tersebut masih berlangsung atau masih terus, ya. Paham? Yang ketiga ada istishab yang dapat dalil bersifat umum sebelum ada dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil yang menaskan. Nah, contohnya misalkan orang non-muslim mau berpuasa, atau ada yang dikatakan di internet ada seorang cece yang melakukan puasa tetapi dia bukan orang Islam. Nah, di situ di dalam Al-Qur'an tidak menaskan atau tidak disebutkan bahwasanya orang non-muslim tidak boleh berpuasa. Sampai sini paham? Nah, untuk selanjutnya ada istishab menurut hukum akal sampai adanya hukum syar'i, yaitu contohnya misalkan raja ini mengatakan kepada Wira bahwasanya Wira ini berhutang kepada raja, tapi Wira ini tidak mengetahui apa hutang dia kepada raja. Maka Wira tersebut mengatakan kepada raja bahwasanya mana bukti atau saksi kalau saya benar-benar berhutang kepada raja. Maka itu yang dinamakan istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Oke, selanjutnya ada istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Nah, contohnya itu ada menurut ulama perselisihan antara adanya ijma atau hukum istishabnya, yaitu ada menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya orang tersebut misalkan dia berwudu, misalkan seseorang hendak berwudu tetapi tidak menemukan air, maka boleh untuk bertayamum.
mau melaksanakan sholat, dia melihat air. Maka ada perselisihan antara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan ulama Hambali dan Hanafiyah. Oke, yang menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu berpendapat bahwasanya boleh dibatalkan karena adanya ijma mengatakan sholatnya sah apabila sebelum melihat air mereka menganggap hukum ijma tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa dia harus membatalkannya. Kemudian ada menurut ulama Hambali dan Hanafiyah yang mengatakannya bahwasannya sholat dengan tayamum dan ketika melihat air maka dia harus membatalkan sholatnya untuk berwudu karena mereka tidak menerima ijma karena ijma menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya saja. Tapi bagi dalam keadaan orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya air. Sampai sini paham? Oke, jadi di sini ibu akan membentuk kelompok 2 kepada kalian. Nah, dari sini ke sini itu kelompok 1 dan dari sini ke sini kelompok 2. Oke, boleh melingkar? Boleh Bu. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu sudah aman? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bahwasanya Ibu membentuk kelompok ini akan kalian Ibu suruh untuk membuat contoh dari istishab hukum al-ibahah dan al-asiyah. Setiap kelompok membuat contoh dari yang Ibu sebutkan tadi. Lalu nanti kemudian kalian diskusikan mengenai tentang contoh istishab hukum al-ibahah dan al-asiyah tadi. Kemudian nanti kalian diskusikan, dipresentasikan ke depan. Sampai sini paham? Beri satu contoh saja. Ya. Al-ibahah. Iya. Oh yang tadi ya. Hukumnya tadi, hukum milik orang lain. Yang pemilik orang lain yang misalkan contoh seluruh hutan ini
orang umum boleh untuk memanfaatkannya karena itu tadi milik bersama. Nah, kalau sudah ada misalkan sudah ada bukti atau surat tanah itu dinyatakan milik orang lain, maka kita tidak boleh untuknya mengambil atau memanfaatkan pepohonan tersebut. Dalam itu yang ada versi barang yang balik asli ya itu sama ya? Dua sama. Oh, sama. Iya, sudah kasih contoh satu. Oke, ada yang udah selesai? Oke, untuk kelompok satu boleh salah satu dari kalian untuk menjelaskan ke depan dari hasil diskusi kalian dan contoh dari Imam Ibaha Al-Asiyah tadi. Oke? Ayo cepat. Ayo. Ayo, Ibu hitung. Ayo. Oke, dengerin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota. Jadi kami mengambil contoh dari yang kami ambil yakni dari ikan di lautan dan juga di sungai. Jadi hukum ikan di lautan di sungai itu adalah milik kita bersama. Yang maksudnya ikan di lautan di sungai itu merupakan ikan ciptaan sang pencipta yang dihibahkan untuk semua umat yang memanfaatkannya. Mungkin itu saja Bu. Oke, benar. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 2 udah selesai. Oke, boleh maju ke depan. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami mengambil contoh, misalkannya di desa Petani ini ada sebuah sumur, di mana sumur tersebut ada di desa. Nah, di sumur tersebut dibikin plang bahwasanya itu untuk masyarakat. Jadi sumur tersebut tidak ada batasan untuk siapapun untuk mengambilnya karena itu adalah sumur umum. Oke, tepuk tangan. Oke. Di sini Ibu ada sedikit buat semangat buat kalian. Kita tetap semangat ya. Oke. Perhatian. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Ayo angkat tangannya. Ayo. Kalau enggak ada yang maju ke depan, Ibu tunjuk. Ayo. Ibu hitung dari sampai 3. Kalau tidak maju, Ibu tunjuk ya. Ayo. Tidak ada yang maju? Oke, Ibu hitung 1, 2. Ayo. 3. Oke, Ibu tunjuk. Ibu minta kepada Raja Saputra. Oke. Pada Raja boleh disimpulkan atas pembelajaran tadi. Menurut pemahaman kamu, boleh maju ke depan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita membahas tentang istiqamah, yang dimana artinya menemani atau menyertai. Yang mana di setiap istiqamah itu ada 5 macam. Yang pertama ada hukum al-ibahah dan
al-asliyah, ada dua istilah yang menurut akal dan syarat hukumnya tetap dan berlangsung terus. Yang ketiga itu istihad yang terdapat akal. Apa? Boleh dibantu? Ayo. Istihabah yang terdapat berdasarkan ijma, dan yang terakhir istihabah. Ayo. Boleh dibantu? Oke, beri tepuk tangan buat Raja. Baik, mungkin tolong dengerin ke sini. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.